warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa minal ma'i basyara wa ja'alahu nasaba wa sihra wa kana rabbukal qadira. Salatan wa salaman yuhabu ilal imamul anbiya binujumil khulafa biwarasatil ulama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kami hormati yaitu Bapak dosen pengampu mata kuliah ilmu perundang-undangan Bapak Zuri Kriansa SHMH. Izinkanlah saya Muhammad Syarifat, dan dalam kesempatan ini saya mewakilkan teman saya, yang pertama Pupur Ramadona, kemudian Muhammad Andri, kemudian saudara Muhammad Abdul Razak, kemudian Tori Zainuddin, kemudian Derajat, untuk menyampaikan yaitu mata kuliah atau tugas pembuatan video yaitu ragam bahasa peraturan perundangan. Baiklah, pada kesempatan pertama kami berikan kepada saudara kami Pupur Ramadona waktu yang tepat, kami persilahkan. Bahasa peraturan perundang-undangan. Bahasa peraturan perundang-undangan pada dasarnya tunduk pada kaidah tata bahasa Indonesia, baik pembentukan kata, penyusunan kalimat, teknik penulisan, dan pengejaannya. Namun, bahasa peraturan perundang-undangan mempunyai corak tersendiri yang bersirikan pada kejelasan pengertian, kelugasan, kebakuan, keserasian, dan ketaatan azas sesuai dengan kebutuhan hukum, baik dalam perumusan maupun cara penulisan. Yang kedua itu ciri bahasa peraturan perundang-undangan. Lugas dan pasti untuk menghindari kesamaan arti dan kerancuan. Bercorak hemat, hanya kata yang diperlukan yang dipakai. Objektif dan menekan rasa subjektif. Yang dalam arti tidak emosi dalam mengungkapkan tujuan atau maksud. Membakukan makna kata, ungkapan, atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat. Perumusan kata yang bermakna tunggal atau jamak selalu dirumuskan secara tunggal, dan penulisan huruf kapital pada awal kata, frasa atau istilah yang sudah didefinisikan, nama jabatan, nama profesi, nama institusi, jenis peraturan perundang-undangan, dan rancangan perundang-undangan. Kemudian itu contoh bahasa peraturan perundang-undangan. Contohnya seperti pasal 4 ayat 1 untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 1 undang-undang ini harus dipenuhi syarat sebagai berikut. Bandingkan dengan rumusan sebab pasal 1 permohon beristri lebih dari seorang sebagaimana yang dimaksud pasal 4 ayat 1 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Kemudian contoh bahasa peraturan perundangan. Pasal 4 ayat 1, izin usaha perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dapat dicabut. Bandingkan dengan perumusan pasal perusahaan yang melanggar kewajiban sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 dapat dicabut izin usahanya. Kemudian pilihan kata atau istilah dalam peraturan perundangan. 1. Pergunakan kata meliputi untuk memberikan perluasan pengertian. Kata atau istilah yang diketahui umum. Contoh, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Nama, alamat, percetakan perusahaan yang melakukan percetakan belangko. B. Jumlah belangko yang dicetak. C. Jumlah dokumen yang diterbitkan. 2. Gunakan kata yang paling cocok untuk menyatakan maksimum dan minimum. Untuk jangka waktu, gunakan frasa paling singkat atau paling lama. Contoh, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 tahun atau paling lama 20 tahun. 3. Gunakan frasa paling gunakan frasa paling sedikit atau paling banyak untuk menyatakan jumlah uang. Contoh, dipidana dengan denda paling sedikit 500 juta rupiah atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kelima, untuk menyatakan makna tersebut pergunakan kata selain. Contoh, selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui telekonferensi, video telekonferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam rapat. 6. Untuk menyatakan pengadaian atau kemungkinan pergunakan kata jika, apabila, dan hal. Contoh, jika terjadinya kekosongan jabatan presiden, MPR segera menyelenggarakan sidang paripurna MPR untuk melantik wakil presiden menjadi presiden. Apabila anggota KPK berhenti pada dalam masa jabatannya karena alasan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat 4, yang bersangkutan diganti dengan anggota pengganti sampai habis masa jabatannya. Dalam hal ketua yang tidak dapat hadir sidang pimpinan oleh wakil ketua. Kemudian, teknik pengajuan pasal. Teknik pengajuan pasal dipergunakan untuk menghindari terjadinya pengulangan perumusan. Teknik pengajuan dilakukan dengan menunjuk satu pasal atau ayat dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau peraturan perundang-undangan yang lain dengan menggunakan frasa sebagaimana yang dimaksud dalam pasal atau sebagaimana dimaksud ayat. Contoh, kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 dilaksanakan oleh penyidik BNN. Penyidik BNN sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diangkat dan diberhentikan oleh kepala BNN. Kemudian pengajuan dilakukan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu. Contoh, izin penambangan batu bara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diberikan oleh pengajuan. Hanya dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tingkat sama atau lebih. Hindari pengajuan ke pasal atau ayat setelah pasal atau ayat bersangkutan. Pengajuan untuk menyatakan berlakunya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebut secara rinci menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pengajuan lebih dari 2 terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, dan huruf demi huruf yang diacu, tetapi cukup memakaikan menggunakan frasa sampai dengan. Contoh, kepemilikan bank syariah sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 9 diatur dengan peraturan Bank Indonesia. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan dari kelompok 5. Sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih pada Bapak Zuhri Triansa SHMH selaku dosen pengampu ilmu perundang-undangan. Astagfirullah min kulli khati'at wal khatawat wa atubu bil hasanat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.